Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.500 pulau. Indonesia memiliki karakteristik geografis yang unik, posisi strategisnya di antara dua benua dan dua samudra, serta kekayaan alam yang berlimpah memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, dan transportasi masyarakat Indonesia. Indonesia terbentang di wilayah yang luas dengan beragam kondisi geografis, dari gunung berapi yang menjulang tinggi, hutan-hutan tropis yang lebat, hingga pantai yang indah dan sawah-sawah yang luas. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dan wilayah laut yang luas. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara maritim dengan potensi ekonomi maritim yang lebih besar. Kegiatan pelayaran, perdagangan maritim, dan perikanan menjadi sektor penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Selain sebagai negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Lahan pertanian yang luas dan subur menghasilkan berbagai jenis tanaman pangan seperti padi, jagung, ubi jalar. Hasil pertanian ini menjadi sumber makanan utama bagi masyarakat Indonesia dan juga komoditas ekspor yang sangat penting. Karakteristik geografis Indonesia memberikan pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Keberagaman sumber daya alam mendorong kegiatan ekonomi seperti perdagangan, perikanan, dan pertanian. Keindahan alam dan budaya bahari menjadikan daya tarik wisata yang menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Posisi strategisnya Indonesia di antara dua benua dan dua samudra juga menjadikannya sebagai jalur komunikasi dan jalur transportasi laut yang penting. Kekayaan alam dan posisi strategis Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor seperti industri pengolahan hasil laut, perdagangan internasional dan pariwisata. Pembangunan infrastruktur transportasi yang menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia juga memperlancar kegiatan ekonomi dan distribusi barang. Keberagaman geografis Indonesia melahirkan keberagaman budaya dan tradisi masyarakat. Interaksi antar masyarakat di berbagai pulau menghasilkan perpaduan budaya yang unik dan menarik. Festival budaya menjadikan ajang untuk menampilkan dan melestarikan kekayaan budaya Indonesia. Perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi membantu masyarakat Indonesia untuk saling terhubung dan berinteraksi. Jaringan telekomunikasi yang luas dan mode transportasi yang beragam mempermudah komunikasi dan mobilitas masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki garis pantai yang panjang yaitu sekitar 81.000 km. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Kekayaan laut Indonesia pun tak kalah luar biasa. Lautan Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah, seperti ikan, terumbu karang, dan mineral. Kondisi geografis Indonesia juga mempengaruhi jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat. Contohnya, di daerah pesisir banyak terdapat hidangan laut, sedangkan di daerah daratan tinggi banyak terdapat hidangan yang terbuat dari hasil pertanian. Di masa lalu, kondisi geografis yang terpencar-pencar menjadi tantangan dalam komunikasi antar pulau. Namun, kemajuan teknologi komunikasi saat ini telah membantu mempermudah komunikasi antar wilayah di Indonesia. Transportasi laut menjadi mode transportasi utama di Indonesia untuk menghubungkan antar pulau. Selain itu, terdapat pula
mode transportasi udara dan darat yang semakin berkembang untuk menunjang mobilitas masyarakat. Manusia memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan di sekitarnya. Sejak dahulu, masyarakat Indonesia telah memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, interaksi manusia dengan lingkungan tidak selalu berkelanjutan. Aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab dapat merusak lingkungan dan mengganggu keseimbangan alam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Perpindahan penduduk dari pedesaan dan perkotaan merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan yang signifikan. Pertumbuhan perkotaan yang lebih cepat dapat mengakibatkan tekanan besar pada sumber daya alam. Infrastruktur dan layanan publik, interaksi ini berdampak pada perubahan sosial, budaya, seperti adopsi gaya hidup perkotaan, perubahan nilai-nilai sosial, dan interaksi antar budaya. Hal ini juga dapat memberikan peluang ekonomi seperti lapangan kerja yang lebih baik, akses pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik, serta meningkatkan mobilitas sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan juga dipengaruhi oleh iklim. Dapat mempengaruhi sektor pertanian, perikanan, dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi, ketidakstabilan pangan, dan konflik sosial. Untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim, interaksi manusia dengan lingkungan harus fokus pada praktik yang berkelanjutan, seperti pembangunan energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam yang bijak, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Penting untuk memastikan bahwa interaksi manusia dengan lingkungan tanggung jawab dalam pembangunan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia. Penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan lingkungan, berkelanjutan ekonomi, dan pelestarian nilai-nilai lokal budaya. Upaya-upaya ini dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat luas. Dengan menjaga dan melestarikan lingkungan, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri, generasi penerus, dan seluruh makhluk di planet ini. Saya yakin dengan mempelajari kedua topik ini, kita akan semakin bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kita akan semakin terpacu untuk menjaga dan memanfaatkan kekayaan alam dan budaya bangsa dengan bijak dan membangun masa depan yang lebih cerah. Mari sama-sama kita jaga alam Indonesia. Terima kasih teman-teman telah mengikuti petualangan edukasi saya kali ini. Sampai berjumpa di lain waktu ya. Dadah.